Bab 746. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Karakter keluarga Xiaolin ini sangat tidak dapat dipercaya. Tidak hanya ada presiden mencuri obat ajaib saya, tetapi ada juga kasus di mana Jiro Kobayashi membayar nyawa saudaranya. Di masa depan, jika kita bekerja sama dengan keluarga seperti itu, kita pasti akan direncanakan oleh mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti sebentar dan kemudian berkata, juga, keluarga Xiaolin adalah lagi pula kita adalah keluarga Jepang. Jika kita bekerja sama dengan mereka, kita pasti harus bekerja sama dengan mereka. Mereka berbagi formula kita, begitu mereka menjiplak formula kita, kemungkinan besar mereka akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan jembatan di seberang sungai atau bahkan membunuh keledai, jadi kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Wei Liang mendengar ini dan segera berkata, Tuan Ye, saya tidak mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Tolong jangan khawatir, saya akan menolak Xiaolin Jiro ini sekarang. Ye Chen tersenyum dan berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga Xiaolin, mereka tidak bisa melepaskan hal ini begitu saja. Kejadian ini mungkin mengarah pada trik lain. Anda harus lebih berhati-hati 2 hari ini. Saya akan memberitahu Chen Zekai dan Hong Wu untuk lebih memperhatikan kamu. Wei Liang berkata dengan tergesa-gesa, baiklah Tuan Ye. Saya tahu. Mengatakan itu, Wei Liang bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ye, respon pasar terhadap Jiuxuan Weisan kami sangat baik. Apakah menurut Anda kami harus melakukannya? Memperluas jalur produksi secepatnya. Jika Anda tertarik, saya akan segera melamar ke departemen terkait. Mari kita lihat lahan industri. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, membangun jalur produksi sendiri terlalu lambat, bukan? Di sana ada beberapa jalur produksi besar yang sudah jadi di depan Anda. Wei Liang bertanya dengan heran, Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Apakah itu Kobayashi Pharmaceutical? Ya, Ye Chen berkata sambil tersenyum, saudara laki-laki Kobayashi Jiro, Kobayashi Ichiro, masih di tangan saya. Kali ini saya hanya akan mempertahankan Kobayashi Jiro dan membiarkan Kobayashi Ichiro kembali dan mewarisi grup Kobayashi. Namun, jika Ichiro Kobayashi ingin kembali, dia harus mentransfer 80% saham Kobayashi Pharmaceutical berbagi atas namaku. Jika tidak, dia akan terus menyembunyikan namanya di peternakan anjing Hongwu dan menyekop kotoran untuk anjing. Wei Liang tiba-tiba tercerahkan. Dia berseru, Tuan Ye, ternyata itulah yang kamu rencanakan. Ini benar-benar jenius. Pantas saja kamu ingin mempertahankan Ichiro Kobayashi itu, ternyata manfaatnya sangat besar. Ye Chen tertawa, berkata, biarkan Kobayashi Ichiro kembali, saya akan menjadikan Kobayashi Jiro sebagai sandera. Jika Kobayashi Ichiro tidak bekerja sama dengan baik dan saya tidak menurut, maka saya akan membiarkan Kobayashi Ichiro kembali dan membawanya kembali ke peternakan anjing. Singkatnya, siapapun yang paling mendengarkan saya di antara kedua bersaudara itu dapat kembali ke Jepang dan nikmati berkahnya. Orang yang tidak patuh, atau tidak cukup patuh, akan tinggal di Jinling dan memelihara anjing. Tuan Ye, saya mengerti. Saya di sini, pergi saja Jiro Kobayashi. Setelah, dengan hormat menutup telepon Ye Chen, Wei Liang kembali ke ruang tamu. Ketika Jiro Kobayashi melihatnya kembali, dia berdiri penuh harap dan bertanya sambil tersenyum, Manajer Wei, apa yang dikatakan bosmu? Dia pasti sangat tertarik dengan lamaranku, kan? Wei Liang menggelengkan kepalanya, saya maaf, Tuan Xiaolin, bos kami tertarik. Pada Anda tidak tertarik untuk bekerja sama, jadi saya minta maaf karena Jiuxuan Pharmaceutical kami tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jiro Kobayashi mengerutkan kening dan bertanya, Manajer Wei, apakah bos Anda memikirkan rasio sahamnya tidak cukup memuaskan? Kalau tidak, oke, mari bekerja sama. Anda mendapat 70% dari laba bersih, kami mendapat 30%, dan saya memberi Anda mayoritas. Anda dapat melihat ketulusan saya dengan cara ini. Wei Liang tersenyum ringan, maaf, bos kami bilang begitu. Non-kooperatif berarti non-kooperatif, dan itu tidak ada hubungannya dengan rasio saham. Tuan Kobayashi, silakan kembali. Petik 2. Anda, Jiro Kobayashi berdiri dengan marah dan berkata dengan dingin, Manajer Wei, kamu tidak mau saya pikir dengan obat yang bagus, saya bisa lari tanpa hambatan. Biar saya beritahu Anda, jika Kobayashi Pharmaceutical benar-benar putus asa,
Kobayashi Pharmaceutical juga bisa memulai perang harga dengan Anda. Percaya atau tidak, mulai besok, Xiaolin Weisan akan dijual dengan diskon 50%. Bahkan jika Anda obatnya sangat efektif, terus kenapa? Begitu Anda memulai perang harga, margin keuntungan Anda akan menurun tanpa batas. Wei Liang berkata, Tuan Xiaolin, jika Anda ingin memulai perang harga, tentu saja kami tidak akan takut. Tetapi meskipun demikian, karena bos kami tidak mau bekerja sama dengan Anda, maka kami tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata kami di sini. Jika Anda memiliki ketidakpuasan atau punya strategi dan ide apapun, Anda dapat kembali dan menggunakannya sepuasnya, dan saya tidak akan menemani Anda. Setelah itu, dia berkata kepada sekretarisnya, sampai jumpa. Kobayashi Jiro sangat marah. Dia sebenarnya tidak ingin memulai perang harga dengan Jiuxuan Weisan. Bagaimanapun, perang harga adalah solusi yang paling tidak ada harapan. Jika keampuhan kedua produk tersebut serupa, perang harga saat ini setara dengan membunuh musuh sebanyak 1000 dan kehilangan 800 pada diri sendiri. Namun jika khasiat kedua produk tersebut jauh berbeda, dan terjadi perang harga saat ini, sama saja dengan membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000. Bagaimanapun, meskipun kemanjuran Xiaolin Weisan jauh lebih buruk, biayanya tidak lebih rendah dari Jiuxuan Weisan. Faktanya, karena biaya tenaga kerja di Jepang relatif tinggi, dan biaya angkutan ekspor serta tarif juga tinggi, biaya Weisan Xiaolin jauh lebih tinggi daripada biaya Jiuxuan Weisan, yang jauh lebih efektif daripada dia. Jika setiap orang menurunkan harga menjadi 100 yuan per kotak, maka Xiaolin Weisan mungkin kehilangan uang dengan menjualnya, tetapi Jiuxuan Weisan mungkin masih mendapat untung lebih dari 10 atau 20 yuan per kotak. Oleh karena itu, jika Jiro Kobayashi tidak terlibat perang harga, ia hanya pamer. Jika benar-benar dibiarkan bertarung, ia tidak akan percaya diri. Setelah dipikir-pikir, dia merasa solusi sebenarnya adalah mulai dari mencuri resepnya. Segera setelah dia kembali ke mobilnya, Kobayashi Jiro tidak sabar untuk bertanya kepada asistennya, apakah master yang ditemukan Jepang sudah tiba di Jinling sekarang. Asisten tersebut buru-buru melapor kepadanya, Presiden, saya telah mengerahkan total 16 master kali ini. 9 dari mereka telah tiba, dan 7 sisanya akan tiba satu demi satu sebelum malam ini. Petik 2. Oke, bagus sekali. Kobayashi Jiro mengangguk dan berkata, biarkan mereka tetap di jalan ini malam ini. Siapkan penyergapan dan ikat Wei Liang untukku, lalu siksa dia. Dia harus menyerahkan resep dan formulanya. Sedangkan untuk obat paten China, resepnya penting, dan formulanya juga sangat penting. Resep tersebut memuat semua jenis bahan obat yang diperlukan untuk obat tersebut, serta berat masing-masing bahan obat yang sesuai. Jika terdapat 10 jenis bahan obat yang sama, maka proporsi masing-masing bahan obat berbeda-beda, dan efek obat yang dihasilkan juga sangat berbeda. Bisa jadi jika suatu bahan obat tertentu terlalu banyak atau terlalu sedikit, obat baik yang bisa menyelamatkan manusia ini akan berubah menjadi racun yang bisa merugikan manusia. Jadi Kobayashi Jiro juga tahu bahwa meskipun dia bisa mengetahui bahan apa saja yang ada di dalamnya, akan sulit untuk menyiapkan proporsi yang benar. Jika kita hanya mengandalkan dugaan dan eksperimen, kita mungkin tidak dapat mengetahuinya dengan jelas dalam beberapa tahun. Jika obat ini mengandung terlalu banyak bahan, mungkin tidak akan siap dalam 10 atau 20 tahun. Adapun formulanya berkaitan dengan proses farmasi. Obat paten Tiongkok saat ini pada dasarnya diproses dan diekstraksi dengan metode modern. Beberapa bahan obat memerlukan fermentasi, beberapa bahan obat memerlukan reaksi dengan bahan obat lain, dan beberapa bahan obat perlu ditambahkan sebelum atau sesudah bahan obat lain agar dapat memberikan efek, seperti sebagai konsep pengenalan obat dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ibarat rumus reaksi kimia yang rumit, selain bahan baku intinya juga ada yang namanya katalis. Kapan sebaiknya ditambahkan katalis? Berapa banyak yang harus ditambahkan? Ini sangat penting. Jika ada sedikit kesalahan maka akan menjadi kesalahan kecil dan perbedaan yang besar. Oleh karena itu, cara teraman dan tercepat adalah dengan mendapatkan seluruh resep dan formulanya secara langsung. Bab 747. Kompetisi Sanda Mahasiswa Internasional telah usai. Saat Qin Aoxue melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen di ruang belakang panggung dengan mengenakan medali emas, gadis kecil itu menangis. Alasan mengapa saya menangis sebagian karena kegembiraan, dan sebagian lagi karena rasa syukur. Sebelumnya,
Aok Sue Kin tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan mampu memenangkan kejuaraan dunia. Jadi dia sangat bersemangat saat ini. Aok Sue juga tahu betul bahwa alasan mengapa dia memiliki kekayaan yang begitu baik sepenuhnya karena bantuan dari guru Ye tercinta di balik layar. Bantuan yang dia berikan kepadanya begitu besar sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Ketika dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, Qin Gang dan Qin Aodong dengan sadar keluar dari ruang tunggu. Qin Aok Sue, yang hanya mengenakan bra olahraga dan celana pendek, memeluk Ye Chen erat-erat, sama sekali mengabaikan bahwa dia masih seorang gadis yang belum pernah jatuh cinta. Sambil memeluk Ye Chen erat-erat, dia berbaring di dadanya dan tersedak isak tangisnya. "Tuan Ye, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, Aok Sue tidak akan pernah mendapatkan medali emas ini." Ye Chen dengan lembut menepuk. Qin Aok Sue kembali dan berkata dengan sangat serius, "Anda harus ingat pepatah bahwa semakin besar kemampuan Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Memenangkan pertandingan ini sebenarnya hanyalah permulaan. Selanjutnya, Anda harus terus bekerja keras, berlatih untuk menghadapi Olimpiade berikutnya. Jika Anda bisa memenangkan medali emas di Olimpiade berikutnya, Anda benar-benar akan membawa kejayaan bagi negara." Aok Sue berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, saya belum pernah berpartisipasi dalam Olimpiade sebelumnya. Tahukah Anda jika Komite Olimpiade negara kita dapat melihat ke atas? Bagi saya, setiap pertandingan Olimpiade memiliki Komite Olimpiade yang sesuai. Setiap atlet yang berpartisipasi dalam Olimpiade dipilih oleh Komite Olimpiade. Hanya Komite Olimpiade yang memilih dan bergabung. Hanya setelah tim nasional dimasukkan dalam daftar nama Olimpiade barulah mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya yakin orang-orang dari Komite Olimpiade juga harus memperhatikan pertandingan hari ini. Mereka pasti tidak akan merindukanmu sebagai bintang yang sedang naik daun. Jadi aku percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang dari Komite Olimpiade untuk datang mencari Anda." "Benarkah?" Qin Aok Sue bertanya dengan heran. "Tuan Ye, menurut Anda apakah saya benar-benar memiliki kesempatan untuk mewakili tanah air saya di Olimpiade?" Ye Chen berkata dengan tegas, "Saya pikir Anda tidak hanya memiliki kesempatan ini, Anda memiliki kualifikasi, Anda juga memiliki kekuatan." Saat dia mengatakan itu, dia mengetuk pintu. Suara itu terdengar. Suara Qin Gang datang dari luar pintu. "Aok Sue, Presiden Luo, penanggung jawab olahraga di provinsi kami, ada di sini untuk menemui Anda." Ye Chen tersenyum sedikit, "Lihat, Cao Cao ada di sini." Setelah mengatakan itu, dia sibuk, dia berpisah dari Qin Aok Sue dan melangkah maju untuk membuka pintu. Di luar pintu, ada seorang pria parubaya yang berusia hampir 50 tahun. Begitu pria ini masuk, dia berkata kepada Qin Aok Sue dengan sangat bersemangat, "Nona Qin, permainanmu tadi sangat mengasyikkan. Bukan hanya kamu bermain di level yang sangat tinggi, tetapi Anda juga berjuang untuk negara. Semuanya sudah berakhir. Selamat." Saat ini, Ketua Luo, penanggung jawab olahraga di provinsi tersebut. Semua cabang olahraga di provinsi itu berada di bawah kekuasaan dan manajemennya. Aok Sue berkata dengan sangat sopan, "Presiden Luo, terima kasih atas penghargaannya." Presiden Luo berkata dengan serius, "Nona Qin, saya baru saja menerima telepon dari panitia penyelenggara Olimpiade Yanjing. Mereka mempercayakan saya untuk secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan tim Sanda di Olimpiade berikutnya. Tim nasional, jika Anda setuju, Anda akan segera berangkat ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam pelatihan tim nasional. Musim panas mendatang, Anda akan dapat mewakili negara dan berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Bagaimana menurut Anda?" Qin Aok Sue mendengar ini. Saat dia berbicara, air mata kegembiraan segera membentuk benang. Bahkan Qin Gang gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar, dia benar-benar orang super kaya dan dapat memberi Qin Aok Sue kehidupan makanan dan pakaian tanpa rasa khawatir. Namun sebagai seorang ayah, Qin Gang tetap berharap putrinya bisa menciptakan kejayaan dan prestasinya sendiri. Berpartisipasi dalam Olimpiade untuk negara dan memenangkan medali emas Olimpiade adalah kebanggaan putrinya sendiri. Pada saat ini, Aok Sue mengangguk putus asa, air matanya bahkan mengalir ke udara, dan dia berkata dengan penuh semangat dan tegas, "Saya bersedia." Presiden Luo berkata dengan gembira, "Bagus sekali,
saya akan melakukannya dengan Yan Jing sambil berkomunikasi tentang hal-hal terkait. Tertentu bekerja, jika panggilan untuk latihan tim nasional dikeluarkan, saya pribadi akan mengantarkannya ke rumah Anda. Saya yakin dengan kekuatan Anda akan berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade. Setelah Presiden Luo pergi, setelah itu, ayah dan anak perempuan keluarga Qin menangis bersama di ruang belakang panggung. Qin Gang sangat senang karena Qin Aoxue bisa memenangkan kejuaraan hari ini, yang merupakan pencapaian besar bagi leluhurnya, namun dia tidak pernah menyangka putrinya akan mendapat kesempatan untuk terpilih menjadi tim nasional dan berpartisipasi di Olimpiade berikutnya. Qin Gang menangis beberapa saat, lalu menyeka air matanya, memandang Ye Chen, berlutut dengan satu kaki dan mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Tuan Ye, apa yang telah kami capai hari ini sepenuhnya bergantung pada pemberian Anda, Tuan Ye. Tuan kamu adalah keluarga Qinku, dermawan terbesarku, mohon beri hormat." Kepada Tuan Ye, Qin Aoxue juga buru-buru mengikuti di belakang ayahnya, berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Tuan Ye, tolong beri hormat kepada Aoxue." Ketika Qin Aodong melihat ini, dia berani menunda sama sekali, dan segera berlutut, "Tuan Ye, terimalah busur Aodong." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata kepada Qin Aoxue, "Aoxue, mulai sekarang, kamu harus bekerja lebih keras dan memenangkan kejayaan bagi negara di Olimpiade." Qin Aoxue menangis dan mengangguk, dan berkata dengan tegas, "Tuan Ye, jangan khawatir, Aoxue pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan Olimpiade." Qin Gang awalnya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyiapkan meja untuk putrinya merayakan perjamuan di rumah Tianxiang, dan mengundang Ye Chen untuk hadir. Tapi Ye Chen benar-benar sedang tidak mood, jadi dia meninggalkan gym sendirian dengan alasan ada urusan di rumah. Tentu saja, dia juga senang atas kemenangan Aoxue, tetapi ketika dia memikirkan cedera Nanako Ito yang masih belum diketahui saat ini, dia merasa agak khawatir. Dan sayangnya, dia bahkan tidak memiliki informasi kontak Nanako Ito. Bahkan menelepon untuk menyapa sudah menjadi sebuah kemewahan. Ye Chen tidak mengerti mengapa dia yang selalu tenang begitu tertarik pada gadis Jepang ini. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Ito Nanako memiliki temperamen berbeda yang membuatnya tertarik. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa jatuh cinta padanya, tapi paling tidak, saya sangat menghargainya. Kalau dipikir-pikir, Nanako Ito seharusnya sudah berada di pesawat kembali ke Jepang sekarang. Oleh karena itu, Ye Chen hanya bisa berharap agar para dokter dari keluarga Ito bisa lebih efektif dan tidak membahayakan nyawa gadis muda ini atau meninggalkan gejala sisa apapun padanya. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Gu Qiuyi. Di telepon, Gu Qiuyi bertanya begitu dia bangun, "Saudara Ye Chen, bubuk Jiuxuan Wei Anda terjual dengan sangat baik segera setelah diluncurkan." "Selamat." Ye Chen bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Dengan bintang top seperti Anda sebagai juru bicara, tentu saja penjualannya akan bagus." Gu Qiuyi berkata, "Dikatakan bahwa banyak apotek di Yanjing kehabisan stok, dan calo telah menaikkan harga sekotak dari harganya naik dari lebih dari 100 menjadi lebih dari 500, dan pasokannya melebihi permintaan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya pengaruh bintang besar seperti Anda memang luar biasa." Petik 2. Tidak, Gu Qiuyi berkata dengan serius, "terutama kamu. Efek obatnya sangat bagus. Hal bagus seperti itu akan sangat dicari bahkan jika tidak ada yang mendukungnya." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dalam nada sedih, "Ngomong-ngomong, Saudara Ye Chen, kapan kamu akan datang ke Yancheng?" Tanda tanya. Jingah, kesehatan ayahku agak tidak memuaskan akhir-akhir ini. Bab 748. Mendengar Gu Qiuyi berkata bahwa kondisi fisik Gu Yanzong tidak optimis, Ye Chen buru-buru bertanya padanya, "Nani, ada apa dengan kesehatan Paman Gu?" Gu Qiuyi berkata dengan sedih, "Ini masih tentang kanker pankreas. Ketika saya kembali dari luar negeri, saya menderita penyakit ringan. Penyakitnya sudah sedikit stabil, tetapi ada tanda-tanda terus menyebar dalam beberapa hari terakhir. Rumah sakit di Yanjing telah melakukan yang terbaik untuk merawatnya, menggunakan radioterapi dan kemoterapi, serta obat-obatan yang ditargetkan, tetapi efeknya sangat rata-rata." Pada titik ini, Gu Qiuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Saudara Ye Chen, dokter telah menyuruh saya untuk bersiap secara mental. Jika tidak ada cara yang baik, ayahku mungkin hanya punya 3 atau 4 bulan tersisa dalam hidupnya."
Ye Chen buru-buru menghibur, Nani, kamu tidak perlu terlalu sedih sekarang. Aku masih yakin dengan kondisi Paman Gu. Saat aku sampai di sana, saya akan melakukan yang terbaik untuk merawat Paman Gu. Gu, Qiuyi menangis dan bertanya, Saudara Ye Chen, kapan kamu akan datang? Ye Chen memikirkannya. Sekarang, permainan Qin Aoxue telah berakhir, dan satu-satunya yang tersisa di tangannya adalah masalah antara Kobayashi Jiro dan Kobayashi Pharmaceutical. Jika saya mengikuti rencananya dan meninggalkan Jiro Kobayashi di peternakan anjing dan melepaskan Ichiro Kobayashi untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical, maka mau tidak mau saya akan pergi ke Jepang lagi untuk mengawasi Ichiro Kobayashi dan mengubah saham Kobayashi Pharmaceutical menjadi namanya sendiri. Namun, karena kesehatan Bu Yanzong sekarang memburuk, dia secara alami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Dia dapat menunggu sampai dia kembali dari Yanjing untuk pergi ke Jepang. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Gu Qiuyi, Nani, saya masih memiliki beberapa hal kecil yang perlu diselesaikan, tetapi itu hanya akan bertahan selama 1 atau 2 hari. Setelah saya menyelesaikan semuanya, aku akan segera pergi ke Yanjing. Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia menghela nafas lega dan tersedak isak tangisnya, Saudara Ye Chen, aku akan menunggumu di Yanjing. Kamu harus cepat, aku sangat takut bahwa ayahku akan tiba-tiba memburuk suatu hari nanti. Ye Chen menghibur, jangan khawatir, aku akan melakukannya sesegera mungkin, hanya untuk 2 hari ini. Petik 2, baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Begitu, Ye Chen menutup panggilan Gu Qiuyi, dia segera menerima panggilan suara WeChat dari Chen Zekai. Setelah terhubung, Chen Zekai berkata dengan hormat, Guru, menurut laporan informan saya, mulai pagi ini, banyak master Jepang yang datang tahun ini. Saya curiga mereka semua dipekerjakan oleh Jiro Kobayashi, dan mungkin itu untuk Anda. Jiuxuan Farmasi memiliki niat jahat. Ye Chen bersenandung dan berkata dengan tenang, keluarga Xiaolin benar-benar berada di perahu yang sama. Tidak ada perbedaan antara adik laki-laki dan kakak laki-laki ini. Ketika mereka melihat hal-hal baik, mereka hanya ingin mengambilnya. Dalam hal ini, mari kita beri dia pelajaran. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memerintahkan lagi, biarkan orang-orangmu memantau dengan cermat apa yang disebut master dari Jepang ini untuk melihat apa yang mereka rencanakan. Lalu kamu akan ikut denganku, ajari ini pelajaran Jepang, dan pada saat yang sama pertahankan Jiro Kobayashi di Jinling yang ramah. Chen Zekai tersenyum dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin mempertahankan Jiro Kobayashi juga? Saat itu kita akan memiliki kedua putra keluarga Xiaolin di tangan kita. Di sini, bukankah keluarga Kobayashi tidak memiliki pemimpin? Ye Chen berkata sambil tersenyum, pertahankan Jiro Kobayashi dan kembalikan Ichiro Kobayashi. Keluarga Kobayashi memiliki kapasitas produksi yang tinggi, jadi tentu saja saya tidak bisa melepaskannya, jadi saya membutuhkan boneka yang patuh. Bantu saya menyelesaikan semua ini. Bagaimanapun, Chen Zekai adalah orang yang sangat pintar. Begitu dia mendengar ini, dia segera mengetahui rencana Ye Chen dan tidak bisa tidak mengagumi. Tuan, Anda adalah sangat pandai dalam hal itu. Ye Chen tersenyum sedikit, tolong. Saya akan mengawasinya, dan ingatlah untuk menelepon saya jika ada berita. Baik, Tuan Muda, Ketika Ye Chen kembali ke rumah, ibu mertuanya, Malan, sedang menyiapkan makan siang. Adapun ayah mertua Xiao Changkun dan istrinya Xiao Churan, mereka belum kembali. Melihat Ye Chen tiba di rumah, Malan bergegas dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, menantu yang baik, produk perawatan kulit kaviar yang Anda berikan kepada saya sangat efektif. Saya belum pernah menggunakan barang sebaik itu dalam hidup saya. Petik 2, Ye Chen sedikit tersenyum, selama itu berhasil. Malan tersenyum datar dan berkata, menantu yang baik, bisakah ibu mendiskusikan sesuatu denganmu? Ye Chen mengangguk, katakan saja. Malan berkata buru-buru, itu dia menantuku sayang, walaupun produk perawatan kulit kaviar set besar ini banyak, tapi suatu saat nanti akan habis. Ibu takut kalau habis-habis kalau tidak bisa diperbarui, efek anti penuaan pada wajah akan menurun. Kondisinya sama seperti sebelumnya, jadi bisakah Anda menunggu sampai dia hampir selesai dan membelikan 1 set lagi untuknya? Ye Chen mengerti. Malan sebenarnya takut set ini tidak akan berguna setelah habis, jadi dia ingin memesan set berikutnya terlebih dahulu. Sejujurnya,
Satu set hampir 400.000 produk perawatan kulit bukanlah apa-apa bagi saya, tapi itu bukan jumlah yang kecil, jadi saya tidak bisa menjanjikan Malan begitu saja. Jika kinerja baik, tentu hal ini tidak menjadi masalah, namun jika kinerja buruk, apalagi produk perawatan kulit yang mahal, bahkan Dabao, yang harganya beberapa yuan per botol, tidak akan membelikannya. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Bu, itu tergantung situasi saat itu. Ibu bisa menggunakan cara ini lebih dari setengah tahun, kan? Kalau ibu hampir selesai, belum terlambat bagi kita untuk membicarakannya masalah ini lagi." Malan juga adalah roh manusia, dan dia segera mengerti arti kata-kata Ye Chen. "Saya pasti ingin memeriksa kinerja saya terlebih dahulu dan kemudian mengambil keputusan." Jadi dia segera tersenyum dan berkata, "Menantu yang baik, jangan khawatir. Ibu pasti akan mengikuti petunjukmu dalam segala hal di rumah mulai sekarang. Jika kamu menyuruh ibu pergi ke timur, ibu tidak akan pernah pergi ke barat." Mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Menantu yang baik, ibu membuatkan iga babi rebus untukmu di siang hari. Ibu akan membuatkanmu ikan ekor rambut yang direbus nanti." Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bu, mulai sekarang, makanan di rumah harus ditingkatkan secara keseluruhan, dan jangan selalu menggunakan masakan rumahan, dan sesekali memasak beberapa makanan lezat dari pegunungan dan laut. Curan bekerja sangat keras setiap hari, jadi saya harus mengisi kembali tubuhnya." Setelah mengatakan itu, sebelum Malan dapat berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Saya akan mentransfer 30.000 yuan kepada Anda melalui WeChat." Ketika Malan mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia akan memberi dirinya 30.000 yuan sebulan untuk makanan, dia segera menari dengan gembira. Harganya 30.000 yuan untuk makan sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Bagaimana mereka bisa menghabiskannya? Saya bisa berhemat sedikit ketika saatnya tiba, dan setidaknya saya bisa menghasilkan 10 hingga 20.000 yuan sebulan. Tanpa diduga, Ye Chen berkata dengan wajah serius saat ini, "Bu, 30.000 yuan ini untuk biaya makanan. Anda tidak dapat memotongnya secara diam-diam. Anda harus menghabiskan 30.000 yuan setiap bulan untuk memperbaiki makanan di rumah. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, dan akan memberi Anda tambahan 10.000 yuan sebulan sebagai upah kerja keras Anda." Ketika Malan mendengar ini, dia tidak marah sama sekali, tetapi merasa jauh lebih nyaman. Jika dia menahan uang tanpa pandang bulu, dia takut Ye Chen akan marah padanya jika dia mengetahuinya, tetapi jika dia tidak menahan uang, dia tidak akan memiliki uang saku di tangannya, dan hidupnya tidak ada artinya. Sekarang, Ye Chen memberi dirinya tambahan 10.000 yuan sebulan untuk kerja keras, yang dianggap baik. Namun, 10.000 yuan sebenarnya tidak seberapa. Saya tidak keluar untuk mencari teman sekarang. Saya memakai masker dan kacamata hitam setiap hari dan pergi ke supermarket terdekat untuk membeli bahan makanan dengan kruk. Benar-benar tidak ada uang yang perlu dibelanjakan. Tapi ke depannya, kalau kakiku sudah sembuh dan gigiku sudah ditambal, aku pasti masih bisa menjalani interaksi sosial dan pengeluaran secara normal. Oleh karena itu, saya dapat menghemat 10.000 yuan per bulan ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Malan hanya bisa menghela nafas dan berpikir dalam hati, 10.000 sebulan sebenarnya tidak banyak, dan itu adalah uang hasil jerih payah. Sepertinya jika saya ingin menjalani kehidupan yang baik di masa depan, aku masih harus membiarkan curan bergegas. Beri Ye Chen beberapa anak lagi. Ketika Ye Chen membayarnya ratusan ribu sebulan untuk kerja keras dan memintanya untuk merawat anak-anaknya, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Petik 2, Bab 749. Ye Chen menepati janjinya, dan 40.000 yuan segera ditransfer ke WeChat Malan. Uang itu diberikan begitu saja, yang membuat Malan semakin yakin bahwa apa yang dikatakan menantu laki-lakinya itu jelas bukan lelucon. Jika Xiao Churan benar-benar melahirkan seorang anak, maka Ye Chen pasti akan segera memberinya uang. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memutuskan, "Tidak, saya harus mencari kesempatan bagus untuk mengobrol baik dengan Churan di malam hari. Saya sudah tua, jadi mengapa Anda tidak cepat-cepat punya anak? Apa yang kamu pikirkan? Semakin cepat kamu melakukannya, semakin baik. Anak kedua, anak ketiga. Jika kamu benar-benar menunggu sampai umur 30 sebelum mempunyai anak pertama, maka anak kedua mungkin akan segera lahir, belum lagi anak ketiga atau keempat. Bagi saya,
tentu saja, saya ingin memiliki lebih banyak anak perempuan. Semakin baik, karena dengan begitu, semakin banyak penghasilan yang bisa Anda peroleh. Sore harinya, Malan dengan sadar pergi ke supermarket dan membeli banyak bahan-bahan kelas atas. Ada penyu liar, daging sapi impor berkualitas tinggi, dan kepiting berbulu segar. Biaya makannya 1.000 yuan sehari, tapi Malan benar-benar tidak berani menggelapkan 1 sen pun. Dia tahu bahwa dia harus tampil baik saat ini untuk membuat Ye Chen puas dengan dirinya sendiri, dan dia tidak boleh kehilangan hal besar demi hal kecil. Ketika Xiao Churan kembali dari kerja di malam hari, dia terpana melihat meja penuh dengan hidangan mewah. Dia tidak pernah membayangkan ibunya akan membeli bahan-bahan mahal dan memasaknya dengan sangat hati-hati. Bahkan Xiao Changkun pun tercengang. Saya berpikir dalam hati, apa yang terjadi pada Malan hari ini? Apakah dia meminum obat yang salah? Petik 2. Malan mengundang keluarga itu untuk makan dan berkata sambil tersenyum, biar ku beritahu, mulai hari ini, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang akan mendapat makanan yang cukup setiap hari. Standarnya adalah 1.000 yuan. Bagi saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuat semua orang makan lebih baik setiap hari. Xiao Churan berseru, Bu, 1.000 yuan sehari. Itu berarti 30.000 yuan sebulan. Siapa sih? Standar makanannya sangat tinggi. Selain itu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Malan segera menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Oh, tentu saja itu diberikan oleh menantuku yang baik," hukum Ye Chen. Kata Ye Chen, "Kamu sekarang kita harus secara aktif mempersiapkan kehamilan, dan tubuh kita harus diisi ulang." Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia tiba-tiba tersipu, menatap Ye Chen dengan malu-malu, dan memarahi, "Ye Chen, apa yang kamu bicarakan dengan ibu? Kapan kamu akan mempersiapkan kehamilan?" Ye Chen dengan cepat mengklarifikasi hubungan, "Sayang, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, bukankah kamu sibuk dengan urusan perusahaan setiap hari dan bekerja keras, jadi kamu menaikkan standarnya. Saya telah menetapkan rencana makan standar dan mengisi kembali tubuh Anda. Saya tidak punya niat mempersiapkan Anda untuk kehamilan." Malan melambaikan tangannya, "Oh, sudah waktunya untuk kalian berdua untuk mempersiapkan kehamilan. Tentu saja, hal semacam ini harus dilakukan lebih cepat daripada nanti." Xiao Churan tidak punya pilihan selain berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Xiao Changkun di samping tidak bisa tapi menghela nafas, "Churan, meskipun aku tidak setuju dengan sebagian besar perkataan ibumu, apa yang dia katakan hari ini aku masih mendukung ini. Kamu sudah cukup umur, dan Ye Chen sudah cukup umur. Sudah waktunya untuk punya anak." Xiao Churan tersipu seolah-olah dia akan berdarah, dan berkata, "Oh, kalian berdua, tolong berhenti melakukan ini. Jangan khawatir, perusahaan sedang sangat sibuk saat ini. Banyak proyek yang menunggu untuk dipromosikan. Jika saya hamil dan melahirkan bayi saat ini, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada mitra saya. Apalagi skala perusahaan juga sudah berkembang pesat. Karyawannya lebih dari selusin, jadi saya tidak bisa membuangnya begitu saja pergi, kan?" Ye Chen juga berkata, "Ayah, Ibu, Churan dan aku akan merencanakan masalah ini perlahan-lahan, jadi kalian berdua tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini." Xiao Changkun lalu dia mengangguk dan berkata dengan emosi, "Kalian berdua mengutamakan karirmu untuk saat ini. Ini tentu saja bagus, tapi kalian tidak boleh terlalu mutlak dalam segala hal. Kalian harus memperhatikan keseimbangan antara bekerja dan istirahat." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku mengerti, Ayah. Kamu tidak perlu khawatir, makanlah dengan cepat." Tanda seru. Petik 2. Xiao Changkun berkata dengan serius, "Aku di sini untuk mengajarimu pengalaman hidup, terutama kamu, Churan. Kamu begitu sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Kamu harus belajar lebih banyak dari Ye Chen. Ada yang salah, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ketika kamu tidak ada pekerjaan, istirahatlah yang baik dan jaga keluargamu. Menurutku, kamu bisa mengambil cuti beberapa hari dulu dan pergi keluar untuk beberapa hari, bepergian dengan Ye Chen." Ye Chen berkata saat ini, "Ayah itu, saya mungkin harus pergi keluar kota dalam 2 hari ke depan." "Pergi keluar kota?" Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak baikin hukum, kamu mau kemana?" Ye Chen berkata, "Aku ingin pergi ke Yanjing." "Pergi ke Yanjing?"
Xiao Changkun bertanya dengan heran, untuk apa kamu pergi ke Yanjing? Xiao Churan juga tampak bingung. Dalam kesannya, Ye Chen tidak pernah meninggalkan Jinling selama hampir 4 tahun setelah menikahinya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin pergi begitu jauh dari Yanjing kali ini. Sebenarnya Ye Chen belum terlalu sering ke tempat lain. Ia baru pergi ke kawasan perbatasan kedua provinsi beberapa waktu lalu karena insiden yang melibatkan geng pengemis di Suzhou dan Hangzhou. Sedangkan untuk Yanjing, ia belum pernah kembali sejak dia pergi tahun itu. Pada saat ini, Ye Chen datang dengan alasan untuk melihat Feng Shui lagi dan berkata sambil tersenyum, seseorang memperkenalkan saya pada pekerjaan sebagai pemeriksa Feng Shui. Saya pergi ke Yanjing untuk memeriksa Feng Shui untuk keluarga kaya, villa baru. Malan mendengar ini, Setelah mengatakan ini, dia bertanya dengan penuh semangat, menantu yang baik, keluarga kaya di Yanjing seharusnya memberimu banyak uang, kan? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, saya bilang di sana kalau kamu pergi, kamu akan diberi 5 juta. Jika Feng Shui bagus, saya akan memberi Anda 3 juta lagi, dan totalnya akan menjadi 8 juta. Ya Tuhan, kata Ma Lan dengan gembira, kamu bisa menghasilkan 8 juta dengan pergi ke Yanjing. Kamu menantu yang baik, kamu punya banyak potensi. Ibu benar-benar buta sebelumnya, kenapa dia tidak melihat bahwa kamu begitu mampu? Xiao Changkun memutar matanya ke arahnya dan mendengus dingin, kamu selalu menjadi orang dengan penglihatan yang lebih tinggi. Kamu dulu meremehkan orang lain. Ye Chen, tahukah kamu sekarang? Bahkan jika Ye Chen tidak memiliki latar belakang keluarga, dia bisa mencapai puncak hidupnya dengan tangannya sendiri. Malan menjadi cemas dan memarahi, berhentilah kentut. Saya adalah satu-satunya yang melihat saya sebelumnya. Apakah Anda berada di atas? Dalam 3 tahun pertama sejak Ye Chen dan Churan menikah, kamu sepertinya meremehkan mereka, kan? Bagaimana kamu bisa berani mengatakan bahwa aku di sini sekarang? Xiao Changkun tampak sedikit malu dan berkata dengan ragu-ragu, setidaknya aku menyadarinya lebih awal darimu. Ma Lan mendengus dingin, dibutuhkan 99 langkah untuk membuat senyuman 100 langkah. Kamu sangat malu. Kamu, berhenti kentut. Xiao Changkun tersipu dan membalas dengan leher tebal, kamu kentut. Jika Anda mengambil 100 langkah, saya hanya dapat mengambil paling banyak 50 langkah. Xiao Churan berkata tanpa daya, oke, kenapa kalian berdua bisa bertengkar tentang apa saja? Xiao Changkun mengerutkan bibirnya, memutar matanya ke arah Malan, dan berkata, hubungannya rusak. Tentu saja, jika pecah, kita bisa berdebat tentang apa saja. Malan menamparkan meja, Xiao Changkun, ini belum berakhir, kan? Xiao Changkun menciutkan lehernya, aku tidak memiliki pengalaman yang sama denganmu. Xiao Churan menghela nafas, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan serius, apakah kamu sudah berjanji padanya tentang Yanjing? Petik 2, setuju. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya hanya akan pergi ke sana dalam 2 hari ke depan, tapi jangan khawatir, ini tidak akan lama. Saya akan kembali paling lama dalam beberapa hari. Bab 750. Xiao Churan tidak mempertanyakan kata-kata Ye Chen. Dalam kesannya, karena Ye Chen mengetahui Feng Shui maka dia secara bertahap mengenal banyak orang penting di Jinling. Sejujurnya, latihan Feng Shui Ye Chen memang banyak membantu keluarganya. Jika tidak, mustahil bagi keluarga tersebut untuk membeli villa yang bagus dan menjalani kehidupan yang superior sekarang. Di masa lalu, Xiao Churan khawatir Ye Chen membodohi orang lain dengan membaca Feng Shui, takut Ye Chen akan meledak suatu hari nanti. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa tidak ada satupun tokoh besar yang diketahui Ye Chen melalui Feng Shui yang tampaknya berbalik melawannya. Hal ini juga membuktikan bahwa kemampuan membaca Feng Shui Ye Chen seharusnya asli, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Jadi, dia berbisik, Yanjing bukanlah Jinling. Ada banyak orang berkuasa yang bersembunyi di sana. Jika kamu pergi ke Yanjing, jangan lakukan apapun yang kamu inginkan seperti yang kamu lakukan di Jinling sebelumnya. Apalagi jangan berkonflik dengan orang lain, kami hanya akan melakukan sesuatu, dan kembali segera setelah kita selesai. Ye Chen mengangguk buru-buru dan berkata, baiklah, istriku, aku mengerti, jangan khawatir, aku pasti tidak akan memiliki konflik dengan orang lain. Aku akan melakukannya selesaikan urusan Feng Shui.
Segera kembali. Xiao Churan mengangguk, oke, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Ye Chen berpikir bahwa setelah dia kembali dari Yanjing, dia harus pergi ke Jepang, dan dia harus melakukannya beritahu Xiao Lin apapun yang terjadi. Setelah obat-obatan diperoleh, produksi Jiuxuan Weishan juga dapat dipercepat. Apalagi bila kapasitas produksinya mencukupi, ia juga bisa mempersiapkan uji coba produksi tablet pelindung hati. Jadi, dia hanya memberi Xiao Churan vaksinasi terlebih dahulu dan berkata, ngomong-ngomong, Churan, setelah aku kembali dari Yanjing, aku mungkin harus pergi ke Jepang lagi. Pergi ke Jepang, Xiao Churan seluruh keluarga ketiganya sangat terkejut. Xiao Churan berseru dan bertanya, benarkah? Apakah ada orang di Jepang yang mengundangmu untuk melihat Feng Shui? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu ingat Wei Liang dari Weiss Pharmaceutical? Xiao Churan mengangguk, ingat, Anda tidak, apakah Anda juga menunjukkan kepadanya Feng Shui? Ya, Ye Chen berkata, Jiuxuan Pharmaceutical-nya ingin mengakuisisi perusahaan farmasi Jepang, jadi dia ingin saya pergi ke Jepang untuk membantunya memeriksa Feng Shui dan Feng Shui perusahaan itu. Apakah Feng Shui seragam kantor pusatnya? Xiao Churan bertanya dengan ragu, apakah ada begitu banyak penekanan pada Feng Shui? Ye Chen bersenandung, sayang, kamu tidak tahu, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam Feng Shui. Jika Feng Shui kantor pusatnya milik api, dan Feng Shui perusahaan yang ingin diakuisisi di Jepang adalah milik logam, api dapat mengalahkan logam. Setelah akuisisi selesai, dia secara alami akan memiliki pelayaran yang lancar. Tetapi jika perusahaan di Jepang adalah air, air mengatasi api. Titik. Setelah akuisisi selesai, dia tidak hanya tidak dapat pindah ke tingkat yang lebih tinggi, dia bahkan mungkin terpengaruh oleh itu, menyebabkan seluruh perusahaan terpuruk. Jadi dia meminta saya untuk pergi ke sana dan membantunya memeriksanya dengan baik. Jika ada bahaya tersembunyi dalam Feng Shui, saya akan langsung pergi ke Jepang untuk membantunya mengubah biro Feng Shui. Petik 2. Xiao Changkun terpesona dengan apa yang didengarnya dan berkata dengan penuh semangat, oh, menantuku yang baik, tolong ceritakan lebih banyak, ceritakan lebih banyak. Nak, aku mendengarkan dengan sangat antusias. Jika kamu berbicara lebih banyak, aku bisa menyombongkan diri yang lain di masa depan. Malan di samping bertanya dengan gembira, menantu yang baik, saya akan memberi Anda 8 juta untuk mengundang Anda ke Yanjing. Bukankah biayanya puluhan juta untuk pergi ke Jepang? Ye Chen tersenyum sedikit, tentu saja. Aduh, Malan bertepuk tangan gembira, menantu yang luar biasa, menantu yang luar biasa. Kecepatan Anda menghasilkan uang sama cepatnya dengan apa bedanya menjalankan mesin pencetak uang? Mengapa kamu tidak belajar membaca Feng Shui lebih awal? Kalau begitu, keluarga kita tidak akan dipandang rendah dimanapun dalam beberapa tahun terakhir, bukan begitu? Xiao Changkun berkata dengan serius, kamu tahu betapa bodohnya kamu. Kamu tidak perlu khawatir akan terlambat untuk makan enak. Malan meledak, Xiao Changkun, apakah kamu sakit hari ini? Mengapa kamu harus melawanku? Tidak peduli apa yang aku katakan. Aku akan memberimu wajah ketika saatnya tiba, kan? Tidak, Xiao Changkun sedikit sombong dan selalu ingin mencari kesempatan untuk menekan Malan, tetapi jika Malan benar-benar serius, dia bukan tandingannya. Ye Chen lah yang keluar untuk memuluskan segalanya, ayah dan ibu, tolong berhenti bertengkar dan bertengkar sepanjang waktu. Bagaimanapun, kita masih satu keluarga, jadi jangan membuatnya begitu tidak menyenangkan, kata Malan kepada Xiao Changkun, demi menantuku yang baik. Aku tidak mengenalmu dengan cara yang sama lagi. Setelah makan malam, Xiao Changkun sedang menonton TV di ruang tamu, dan Malan sedang membersihkan dapur. Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, suamiku, aku sedikit lelah hari ini. Ayo kita bangun dan mandi dulu untuk menghilangkan rasa lelah. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata, sayang, isi bak mandi dengan air, tambahkan sedikit garam mandi, dan mandi yang baik. Oke, aku akan naik dulu. Xiao Churan baru saja bangun di sini. Lantai, Chen Zeke memanggil Ye Chen dan berkata, Tuan, selusin master dipanggil oleh Jiro Kobayashi dari Jepang sudah berangkat. Oh, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, dari mana mereka memulai? Kemana mereka pergi? Chen Zeke berkata, mereka semua berangkat dari Jinling International Hotel dan pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical. Baru-baru ini, Wei Liang bekerja lembur setiap hari di Jiuxuan Pharmaceutical.
Saya curiga mereka ingin menculik Wei Liang. Ye Chen bertanya, bagaimana persiapan orang-orang Anda? Chen Zekai berkata, semua orang saya sudah diatur untuk keluar. Total ada lebih dari 50 orang, semuanya membawa senjata. Tuan Jepang ini tidak punya senjata, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Selain itu, Hong Wu juga mengirim lebih dari 100 orang untuk menyergap di Jiuxuan Pharmaceutical dan sepanjang jalan. Kali ini, kami akan memastikan bahwa Jepang tidak akan pernah kembali. Ye Chen bertanya lagi, di mana Jiro Kobayashi? Di mana dia? Chen Zekai berkata, Kobayashi Jiro juga telah berangkat. Dia mungkin ingin menyerang Wei Liang secara pribadi kali ini. Ye Chen berkata, oke. Anda dapat mengirimi saya lokasi dan saya akan bergegas ke sana sekarang. Chen Zekai berkata, Tuan, saya kebetulan ada bas luar kota yang menyamar di sini untuk menghindari terbuka. Bagaimana kalau aku menjemputmu? Ye Chen bersenandung, kalau begitu, datanglah secepatnya. Beberapa menit kemudian, Chen Zekai memberitahu Ye Chen di WeChat, dia telah tiba di depan pintu Thomson Yipin. Ye Chen buru-buru berdiri dan berkata kepada ayah mertuanya, Ayah, aku punya sesuatu untuk pergi keluar. Ayah mertua tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mobil? Bolehkah aku memberimu kuncinya? Ye Chen melambaikan tangannya, tidak, ayah. Setelah itu, dia melangkah keluar dari pintu. Saat ini, di pintu masuk Thomson Yipin, sebuah bus mewah dengan lebih dari 40 kursi diparkir di depan pintu. Bus tersebut memiliki plat nomor Suzhou Hangzhou, dan tulisan, Suzhou Hangzhou ke Jinling, tertulis di kaca depan besar. Ye Chen tersenyum penuh arti, sepertinya Chen Zekai benar-benar punya beberapa trik. Jika dia adalah Jiro Kobayashi dan menyergap Wei Liang dalam perjalanan pulang, dia tidak hanya akan memperhatikan kendaraan Wei Liang sendiri, tetapi juga memperhatikan mobil lain yang datang dan pergi, karena Wei Liang mungkin diam-diam dilindungi oleh pengawal. Namun, saya tidak akan pernah memperhatikan bus dengan plat nomor asing. Jika Anda melihat bus jarak jauh dengan plat nomor asing saat proses penyergapan, Anda pasti akan menganggapnya sebagai mobil yang lewat. Dengan cara ini, Jiro Kobayashi pasti akan lengah. Bersambung.